dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room segmen terakhir. Tadi ada pertanyaan satu yang terlupakan. Ibu Mira, katanya bakal ada demo besar-besaran dari buruh tanggal 14 Januari. Benar itu? 14 Januari ke Istana Negara. Itu buruh dari mana aja tuh? KSPI, Konfederasi Serikat Kira-kira Pekerja berapa ribu Indonesia. orang? Kalau di atas kertas sih sekitar 50.000 orang. Sekitar 50.000 orang. Itu dari Di atas wilayah kertas. Jabotabek? Jabodetabek. Ibu termasuk itunya? Sepertinya begitu. Sudah dapat izin belum? Sudah dong. Oke. Kita nggak perlu izin, cuma pemberitahuan aja lah. Jadi tanggal 14 bakal ada demo Di besar-besaran? istana. Ibu Irma, ibu kan dari Partai Nasdem ya? Ya, Nasdem ya? Betul. Yang ambisi nanti mencalonkan presiden juga ya? Oke, kira-kira berani nggak DPR ini menolak Perpu ini? Saya kira menolak atau tidak menolak itu kan kita harus baca dulu. Makanya kan belum sampai. Feeling ibu gimana? Suara-suara di DPR? Nggak boleh pakai feeling, nanti jadi kegaduhan baru. Saya cuma mau bilang begini, Bang. Sebaiknya kawan-kawan buruh ya, kita yang harus kita obrolin dengan pemerintah dan DPR itu adalah turunan dari Perpu ini. Ya, turunannya itu apa saja, kemudian kalau kira-kira yang turunan-turunan dari Perpu ini memang baik ya kita dukung, kalau kemudian turunan-turunan Perpu ini jelek ya kita tolak. Itu yang pertama. Jadi, dan kita bisa demo. Ya. Kita bisa lakukan demo. Jadi buruh dan DPR Komisi 9 akan mengawal turunan-turunan ini. Sepertinya ibu sudah mengarah bahwa ini bakal disetujui DPR Perpu ini. Sepertinya dari tadi suara ibu begitu. Dan saya juga dari tadi seolah-olah Bang Hotman ini bukannya sebagai host yang harusnya adil, tapi mojok-mojokin terus. Nah ini juga nggak bener gitu loh. Kita harus fair. Sebagai host mestinya Bang Hotman jangan menjurus. Harusnya memfasilitasi kami dengan... Aku kan cuma bertanya. Tapi kan bertanyanya tendensius. Ya habis 3 lawan 1 gimana dong Bu? Enggak, saya sama Mira, saya sama-sama buruh. Oke, jadi kira-kira... Kami sudah komunikasi sebelum masuk ke sini. Kasih clue, gitu. Kira-kira bakal gol ya di DPR. Bakal mensahkan Perpu ini. Feeling ibu. Apa? Analisa ibu lah. Belum tentu. Belum tentu. Oke, kalau gitu. Sekarang Pak Ade gimana? Jadi menurut dari KSP tetap bahwa memang Perpu ini pantas disahkan. Ini biar gua netral nih. Ya, pantas disahkan. Ya, pemerintah kan sudah menyerahkan kepada presiden ya. Ya. Nanti tinggal kita menunggu pembahasan di presiden. Apakah menolak atau menerima gitu. Kita tunggu saja Bang. Nggak usah pakai perkira-kiraan Bang. Begitu? Iya. Kan secara hukumnya begitu. Tapi dengan suara yang mayoritas mendukung Pak Jokowi, menurut analisa Bapak pasti gol ya? Nggak bisa ngira-ngira juga Bang. Nggak bisa ngira-ngira? Karena DPR itu adalah lembaga yang kita hormati ya sebagai satu institusi resmi legislatif gitu. Oke, Ibu Indah, Ibu Dirjan, tolong dulu kasih clue apa pointer-pointer di Perpu ini yang menurut Ibu melindungi buruh? Ya, pertama adalah soal outsourcing ya. Kalau dulu di UCK tidak diatur, tapi di Perpu ini diatur, mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan ya untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan. Ini kita berdasarkan serap aspirasi publik yang kami lakukan. Jadi outsourcing akan diatur dan lebih detailnya nanti akan kami masukkan dalam PP ya, yaitu revisi PP 35 2021. Kemudian yang kedua adalah mengenai upah minimum. Upah minimum kami sudah mendengar juga aspirasi dari teman-teman serikat pekerja buruh juga dan pengusaha. Kita buat suatu formula yang win-win solution. Kita menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan 3 variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks-indeks tertentu. Kemudian yang berikutnya juga berdasarkan serap aspirasi, kami juga memperbaiki terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian kami juga melakukan penegasan. Dalam Perpu ini ada penegasan kewajiban penggunaan atau implementasi dari struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas bagi pekerja buruh yang masa kerjanya 1 tahun ke atas. Ini sudah ada ditegaskan lagi di Perpu ini. Kemudian juga ada perbaikan rujukan ayat dalam pasal 84 terkait penggunaan waktu istirahat dan juga terkait manfaat program JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ibu sudah banyak pasal-pasal yang memang benar-benar untuk kepentingan buruh ya?
Oh iya tentu, ini Perpu Oke, ini jadi memang tujuannya sekali lagi Ibu tadi Irma, sudah saya saya sebut udah untuk netralkan, perlindungan. ini saya kasih kesempatan nih ya. Oke, jadi sekarang Yang memastikan perlindungan bagi pekerja buruh dan juga keberlangsungan usaha. Oke, Ibu Mira dari tadi tidak setuju. Jawab dong. Jadi gini, kan ini bolanya sekarang sudah di DPR nih. Ya. Bolanya, ya DPR menolak atau menyetujui. Saya sih berharap, sangat berharap DPR menolak Perpu. Karena jangan hanya karena mengakali atas perintah MK bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, dia keluarkan Perpu. Jangan kayak gitu. Kan ini dikasih waktu. Ya. Kemudian dikeluarkan Perpu. Ini kan akal-akalan kalau menurut Tapi saya. itu kan hanya mekanisme. Ini kalau disetujui, itu akan jadi undang-undang. Ya. Berarti artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi permanen nih gitu. Berarti antara putusan MK dengan yang nanti Perpu itu ya seperti yang Bang Marwar sampaikan, ini acak-acakan gitu. Oke, ada dua pertanyaan kepada Pak Marwar. Apakah Perpu digugat di Mahkamah Konstitusi? Kalau dia masih Perpu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti Perpu ini telah disahkan oleh DPR. Apa Bapak melihat bakal digugat lagi di Mahkamah Konstitusi? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, kita berharap sih ada semacam kompromi lah ya. Satu sisi, kalau saya melihat sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendengar stakeholder semua di undang-undang ini untuk bisa memperbaiki, mencapai tujuan, baik tujuan pemerintah untuk mengundang investor maupun buruh untuk melihat hak-haknya. Oleh karena itu saya berharap sekali jangan dibawa ke MK lah. MK itu sudah dilemahkan betul dengan apa yang dikatakan deprivation of position of the justice of the apa itu bahasa apa itu? Artinya apa itu? Artinya dipecat hakim konstitusi without due process of law. Itu sudah independence of the judiciary itu sudah rontok itu. Jadi tolong dijawab lagi. Perpu bisa nggak digugat di MK? Ya kalau secara anunya pengalaman jurisprudensi sudah pernah terjadi. Sudah pernah. Tetapi begitu dia diterima atau disahkan atau ditolak oleh DPR, dia kan menjadi kehilangan objek kan. Nah, jadi tidak perlu dia menempuh itu. Nunggu aja sampai undang-undang baru gugat gitu. Tapi kita sarankan jalan tengah yang bagus itu. Oke lah, DPR tolaklah itu, tidak diterima. Pertanyaan saya begini, Pak. Saya begini. Ini kan Perpu ini pada dasarnya tidak jauh beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan harus direvisi. Artinya sampai November. Pertanyaannya begini, kalau nanti sampai disahkan oleh DPR, berarti kan menjadi undang-undang. Yang notabene adalah hampir sama dengan undang-undang yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Bapak, karena hampir sama objeknya, sama wujudnya, kalau nanti Perpu ini disahkan menjadi undang-undang, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira bakal rontok lagi nggak? Ya kalau argumennya dan bukti-buktinya sama dan diterima oleh MK, ya bakal seperti putusan yang nomor 90 berapa itu 91. Bang, sorry ya, saya mau sampaikan juga sama Abang ya, bahwa Abang juga harus pertimbangkan yang namanya peraturan pemerintah turunannya. Nggak bisa hanya lihat di situ saja. Turunan PP turunannya juga harus dilihat manfaatnya. Menurut saya itu tidak penting menyangkal juga. kalau manfaat. Yang diminta MK adalah partisipasi publik. Ya, nah harusnya yang kita dorong itu. Kan saya tadi mengatakan begitu. Kalau kita dorong kemana-mana akhirnya jadi blunder. Jadi bagaimana lagi sudah Perpu kan kehilangan objek. Tadi siang saya sudah menyatakan itu kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Minta partisipasi publik dan Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan kepada DPR Komisi 9 bahwa mereka sudah melakukan partisipasi publik itu. Kami Komisi 9 tinggal menuntut Bu Dirjen untuk yang namanya PP harus libatkan SP dan SB untuk pembuatannya. Dan kalau itu dilakukan menurut saya nggak akan ada kegaduhan, tapi benar-benar loh ya yang namanya Kementerian Tenaga Kerja jangan lagi nanti hengki-pengki lagi sehingga kawan-kawan buruh tercederai lagi karena mereka nggak percaya dengan PP ini benar-benar bagus atau tidak bagus. Ibu Indah, Ibu kuncinya. Irma mengatakan bahwa meminta Ibu untuk melibatkan publik sebelum Perpu ini keluar. Pemerintah udah melibatkan publik belum? Partisipasi publik? Sudah.
Sudah, kami lakukan partisipasi publik secara intens dan masif di 2022 dari awal tahun, baik melalui APBN kami, Kepnaker, melalui Satgas Percepatan Sosialisasi UCK, dan juga undangan-undangan dari Mabes Polri lewat Kapolda-Kapolda. Ada sejumlah daerah yang kami hadiri terus. Nah, berdasarkan sosialisasi dan serap aspirasi tersebut, kami catat dan kami jadikan bahan diskusi dengan kementerian lain. Terima kasih Bu Indah. Sekarang Ibu Mira. Katanya sudah melibatkan partisipasi publik. Kok Ibu ngomel melulu sih? Bukan ngomel melulu. Jadi yang benar nggak udah melibatkan publik? Saya tadi awal mengingatkan, kita ini putusan MK itu baru PR-nya formil, belum ke material. Ini kan kita tergiring dengan Perpu ini, kita sudah masuk ke material. Sudah dilibatkan nih nggak partisipasi publik sebelum Perpu ini terbit? Harusnya Perpu itu melibatkan sebelum diterbitkan. Itu ada yang namanya Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional atau LKS. Ibu belum menjawab. Ibu Indah bilang sudah melibatkan partai politik. Sudah dilibatkan atau belum? Kalau itu sosialisasi. Kalau sosialisasi iya. Barangnya udah jadi. Sosialisasi ngapain? Maksud saya ini sebelum barang jadi. Gitu loh maksud saya. Sosialisasi. Oh, jadi Ibu Indah itu maksudnya sosialisasi. Iya. Padahal Mahkamah Konstitusi mengatakan sebelum lahir. Harusnya, sebelum lahir dilibatkan. Oke, kalau begitu. Gitu. Waktu sudah berakhir. Dan sebagai kesimpulannya adalah, satu, kita menunggu beberapa minggu lagi DPR apakah akan mensahkan Perpu ini atau tidak. Benar ya Ibu Irma ya? Yang kedua, kita juga menunggu setelah disahkan Perpu ini, apakah bakal grupnya Ibu Mira akan gugat di Mahkamah Konstitusi. Males kalau kayak gitu. Malas, jangan malas Bu. Kayak lingkaran setan aja muter lagi. Oke, jadi dua yang kita tunggu, dan oleh karenanya saya belum bisa memberikan kesimpulan apapun. Karena nanti Ibu Irma marah, takut saya dituduh memihak. Oke, demikianlah akhir dari acara diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang membahas yang hot. Ayo silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.